Pak Kepala Bapeda, Pak Soma, Pak Sekda, dan juga dari Joglo Jambe. Hari ini kita melihat antusiasme dari para pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Tangerang yang sekarang sedang berjuang untuk masuk menjadi Kabupaten Kreatif Dunia melalui proses yang disiapkan bersama dengan Pak Gaura. Untuk Pak Gaura ini yang baru saja membantu meloloskan Solo sebagai kota kreatif dunia. Nah, Kabupaten Kreatif Tangerang ini sekarang berusaha untuk tampil di level dunia. Karena ini sangat penting, karena proyek strategis nasional PIK 2 yang digagas di Kabupaten Tangerang ini akan menarik 20 juta wisatawan dan sekitar 10 juta lapangan kerja dan peluang usaha. Jadi para pelaku ekonomi kreatifnya ini harus dipersiapkan. Ada mangrove, ada bambu, ada kuliner, dan juga fashion dan sepatu. Tadi sepatu ini sepatu batik. Tadi saya sempat Rojali juga, rombongan yang jajan dan beli produk ekonomi kreatif sini. Mudah-mudahan ini akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan membawa Tangerang ke level dunia. Tadi ada soal permodalan seperti apa? Tadi disampaikan keinginan untuk akses permodalan. Kami langsung menyediakan karena kebetulan kami memiliki program melalui perbankan KUR, tapi juga ada program inovatif namanya crowdfunding. Ini kita launching bersama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di penyediaan permodalan, dan ada satu produk yang sedang kita pilot project di Malang, yaitu pinjaman tanpa bunga. Ini melalui platform kitabisa.com. Oke, tadi ada kan kita lagi ya, kembali lagi kita ada di titik ini di mana long weekend ini kita harapkan bisa memacu pergerakan wisatawan Nusantara. Bagi wisatawan yang menggunakan tiket pesawat, memang kita lagi mengupayakan di akhir Oktober akan ada penurunan harga tiket pesawat. Terutama didorong dari penyesuaian pajak, bea maupun aftur. Kita harapkan di akhir Oktober bisa turun sekitar 10%. Ini upaya dari pemerintah pusat. Dan untuk yang pergerakan wisata Nusantara utama, terutama di daerah Jabodetabek, ini kita dorong ke desa-desa wisata karena banyak hidden gem. Di Kabupaten Tangerang ada 10 desa wisata yang bisa dikunjungi di sini. Ada juga situs-situs menarik. Tapi kalau di Kabupaten Tangerang salah satu yang paling unik adalah kulinernya. Jadi silakan liburan tidak terlalu jauh-jauh, weekend ini bisa datang ke Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ada 10 itu di kecamatan apa aja, Pak? Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Ada yang di pesisir, ada juga yang di selatan, ada juga yang dekat dengan pusat pemerintahan. Itu ada beberapa situs-situs wisata yang sekarang sedang dikembangkan menjadi pariwisata berbasis komunitas, berbasis desa wisata. Pak, untuk pinjaman tanpa bunga itu jumlahnya berapa, Pak? Pilot projectnya sedang kita coba untuk antara 1 sampai 2 juta rupiah per UMKM. Oke ya, wartawan ya, rekan-rekan semua ya. Sudah? Cukup ya. Cukup? Ini Pak Dodo, Pak Yo. Ada siap-siap. Baik. Tambah manis, Pak. Udah terbukti ya? Nanti aku bilangin konsumsi. Konsumsi itu tambah kuat. Tambah manis, Pak. Tambah manis ya. Gulanya Gubernur Jakarta serta seluruh peserta workshop. Mas Menteri, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah? Tentunya izinkan saya menyapa sama saudara. Semangat hari ini Mas Menteri. Semangat seperti semangat para pelaku ekonomi. Ya, jawabnya adalah Wonderful Indonesia sambil membentuk love.
Ya, nah, Kabupaten Tangerang yang jawabnya adalah Gemilang Tangerang. Mungkin kita bisa coba. Luar biasa, karena mereka ini Sudah pada makan belum? Siapa yang belum makan? Betul? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian semuanya kreatif? Kreatif atau kreatif banget? Kreatif banget. Berarti kabupatennya juga harus kreatif, betul? Berarti kreatif ini harus ditingkatkan ke level dunia. Makanya ada Pak Gaura di sini, tepuk tangan. Mudah-mudahan. Baik, silakan dan beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Parekraf semuanya serta pelaku ekonomi kreatif yang dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak menginovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kepada Kabupaten Tangerang dan kami paling saya cintai para pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Tangerang. Menyampaikan salah satu keluhan dari ekonomi kreatif ada beberapa. Tapi salah satunya yang saya dikasih tahu di sini adalah keterbatasan modal dana, betul ya? Jadi pinjaman mau tapi nggak pinjaman tanpa cicilan gitu ya? Nggak perlu dibayar balik gitu ya? Jadi permodalan katanya ada salah satu masalah yang serius. Tapi di sini ada Pak Hayun. Ini adalah Direktur Akses Pembiayaan. Namun pembiayaan model Pak Hayun ini adalah jadi ekonomi syariah mudah-mudahan bisa kita kedepankan. Kedua, keluhannya juga adalah kebutuhan terhadap pendampingan dan pelatihan, betul atau betul nggak sih? Masuk gali kesenian daerah masuk anak ini. Tepuk tangan dong. Dari nilai sejarah itu kami waktu itu ada komunitas namanya Paguyuban Balaraja. Bagaimana ya caranya supaya sejarah ini muncullah ide-ide kreatif, kita buatin batik berdasarkan filosofi sejarah itu, sehingga pada hari ini kita motif ada 5 dan motif spesial batik tulis dari batik Balaraja. Apa yang membedakan batik Balaraja ini dengan batik lainnya? Ya, di 4 tahun yang lalu kami baru ada batik printing, Mas Menteri. Namun perkembangan zaman kita butuh. Tapi adaptasi dengan kekinian yang lebih keren dan tren. Untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif kita harus punya modal 4 As. Mau sukses? Cerdas.